Selamat pagi menjelang siang buat semua masyarakat Oku Timur dimanapun Anda berada. Alhamdulillah puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kembali jumpa menemani Anda dalam Mutiara Kolbu. Tambah ilmu, tambah iman, tambah amal insya Allah. Acara ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Bersatu Kita Maju Diskominfo Oku Timur bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur dan tentunya didukung oleh seluruh OPD wilayah pemerintah Kabupaten Oku Timur. Di kesempatan hari ini tentunya bersama Yola Arvida akan menghadirkan informasi menarik terkait dengan kajian-kajian Islami yang insya Allah bisa menambah ilmu dan manfaat untuk kita. Sudah hadir di tengah-tengah kita yang di mana di kesempatan hari ini para pendengar sudah tidak asing lagi yaitu bersama Ustadz Susilo Utomo SIP. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Yola. Ya, bagaimana kabar hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Oke, alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema tentang tahlil ya. Tahlil yang benar seperti apa. Nah, baik para pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan kajian hari ini. Insya Allah bisa menambah ilmu manfaat. Sebelum kita akan buka season layanan telepon nanti di 0735481800 dan WhatsApp-nya di 08117241 Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Yola, jazallah. Sayyidana Muhammadan nakharong jazallah. Sayyidana Muhammadan nama wa alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du, kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio BKM yang sama-sama kita sayangi, yang sama-sama kita nantikan suaranya di setiap kesempatan yang ada. Insya Allah pendengar DBKM dimanapun Anda berada, hari ini spesial akan membahas tentang tahlil. Kita semua mengetahui bahwa setiap malam Jumat kaum muslimin, bapak-bapak, hari Jumat, hari Ahad, ibu-ibu insya Allah mengadakan tahlil. Yang tahlil itu diawali dengan cara menghidiyahkan Fatihah atau hadroh Fatihah kepada orang-orang sudah meninggal. Bahkan hadroh Fatihah kepada orang yang masih hidup. Bagaimana caranya? Sekedar saran saja, kaum muslimin dan muslimat yang melakukan hal demikian itu banyak betul yang perlu diluruskan dalam kacamata ilmu nahwunya, dalam kacamata ilmu tajwidnya, bahkan bacaannya seperti apa, dan perlu digurui pendengar DBKM dimanapun Anda berada. Kenapa? Karena banyak imam-imam tahlil di masyarakat itu tidak digurui, Mbak. Asal baca saja, sementara petunjuk yang di dalam kitab Yasin itu bukan nggak benar, tapi kadang kita menambahkan tanpa berguru. Oh iya. Hingga akhirnya Masya Allah banyak betul yang keliru secara bahasa sih. Kalau nyampainya sih nyampe ya. Tapi perlu kita terangkan di kesempatan yang baik ini. Satu contoh begini. Yang sering keliru itu adalah ilaruhi. Iya. Nah, ada ilaruhati. Ada ilaruha juga. Ilaruha, Masya Allah. Ruha itu mungkin maksudnya perempuan. Padahal tidak ada. Ruh itu adalah isim yang enggak ada muannasnya. Seperti itu, Mbak. Yeah. Artinya enggak ada seperti jamilun, ada muannasnya, jamilatun ada. Gitu no. Cantik, ganteng ada gitu. Mungkin maksud orang ilaruha atau ilaruhati itu untuk muannas, misal ilaruhati Fatimah binti Warimin misal. Dianggapnya ruh itu seperti bisa dimuannaskan, padahal tidak pendengar. Jadi ruh itu ya tetap ruh meskipun laki-laki, meskipun perempuan. Contoh seperti ini, ilaruhi Paijo bin Paimin.
Kok kemudian Paijo ini punya anak Fatimah misal, ila ruhi Fatimah binti Paimin, tetap binti Paijo seperti itu. Ya. Jadi walaupun dia perempuan tetap ruh. Oke. Nah, hadroh itu bisa dibaca, diselipkan sebelum ruh. Tanpa hadroh juga nggak apa-apa. Ila hadroti ruhi Paijo bin Paimin. Ila hadroti ruhi Fatimah binti Paijo misal tuh. Terus ada lagi orang menyebutkannya arwah. Ila arwahi Paijo bin Paimin, ila arwahi Paimin bin Tukiyo, ila arwahi Tukiyo bin Fulan, ila arwahi, ila arwahi, ila arwahi, ila arwahi, semua disebutkan ila arwahi. Ya, itu sering banget dengar Pak Padahal Ustaz. arwah itu adalah jamak. Yang banyak baru boleh disebut arwah, gitu Oh, kalau misalkan lebih dari lebih dari 2, 3. 2. Oh, baik. Tapi kalau mau disebutkan begitu yang banyak ilaruhi, misal begini, ilaruhi Paijo bin Paimin, ilaruhi Paijo bin Tukiyo, ilaruhi Tukiyo bin Fulan, ilaruhi Fatimah binti Warimin, ilaruhi, terus ilaruhi. Kenapa? Ruh itu mufrad. Bentuk mufrad itu berarti bentuk satu. Kan ruhun, ruhani, arwah gitu. Boleh nggak pakai arwah? Boleh, asalkan kita nyebutkannya bener. Arwah itu kan banyak, misal begini, ila hadrati arwahi, misal Paijo bin Paimin, Paimin bin Tukiyo, Tukiyo bin terus, Fatimah bin terus, misal. Jadi nggak disebut Nggak berulang-ulang disebut arwahnya. berulang-ulang arwahinya, Cukup sekali karena di dia depan. jamak. Kalau disebutkan ruhnya itu jangan arwah tapi ruh. Nah, ini kadang yang sering kita dapatkan di masyarakat. Ada lagi ila sair al kubur minal ila sair al kubur, ila sair al kubur, ila sairi ahli kubur itu artinya adalah semua ahli kubur, tapi cuma disebut satu. Ada ila sair al kubur disebutkan Paijo bin Paimin, ila sairi ahli kubur Marta bin Jaya, ila sairi ahli kubur, ila sair. Kalau pakai ila sairi ahli kubur, cukup sekali nyebutkannya ila sairi ahli kubur, Tukiyo bin Paimin, Paimin bin Paijo, Marwan bin Tukiyo dan lain sebagainya. Disebutkanlah yang banyak-banyak itu pakai ila sairi. Kenapa? Banyak sairi itu adalah banyak, seluruh. Seluruh penghuni kubur, kenapa disebutkan cuma satu? Itu juga nggak pas ya, meskipun insya Allah qasdul maksudnya itu sampai, insya Allah arwah yang disebut juga sampai, tetapi perlu dibenarkan di sini agar apa? Agar bahasa itu punya otoritas, Mbak. Itu disebut otoritas bahasa, agar benar gitu dan juga jelas menyebutkannya. Terus sering kita juga bukan keliru tapi salah. Contohnya latah dengan al-ahya wal amwat gitu. Misal begini, ila hadrati ahlil kubur minal muslimina wal muslimat. Kan gitu. Wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Itu salah. Kalau kita terjemahkan gini, Mbak. Kepada ahli kubur, orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, orang muslim laki-laki, orang muslim perempuan yang masih hidup dan yang sudah mati. Ada nggak ahli kubur yang masih hidup? Tidak ada. Nggak ada. Kan tadi ila hadrati ahli kubur, kepada ahli kubur muslimin muslimat yang masih hidup dan yang sudah mati. Aneh nggak? Iya. Aneh, dan ini sering. Kenapa kok orang mengatakan al-ahya'i minhum wal ambat? Karena dia sebenarnya pakai yang ini, Allahumma gfir. Boleh kalau ini, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal ambat, boleh. Ya Allah, ampunilah kami
dosa-dosa kami, dosa kaum muslimin yang laki-laki, dosa kaum muslimin yang perempuan, dosa kaum mukminin yang laki-laki, dosa kaum mukminin yang perempuan yang sudah mati dan yang masih hidup. Tetapi biasanya dilatahkan kepada hadoroh tadi. Kalau waktu berdoa memang dianjurkan Allah maghfir, nanti al-ahya minhum wal amwat boleh, yang masih hidup dan yang sudah mati. Ketika hadroh kepada ahli kubur nggak ada ahya wal amwat. Nah, seperti itu. Dan masih banyak pendengar DBKM dimanapun Anda berada. Intinya bahwa kita perlu digurukan lah, jangan sampai kemudian melebar-lebar kemana-mana. Seperti berdoa, kadang berdoa Allahumma gfirli dunubi wali-walidayya, atau wali-walidina, atau kalau wali-walidayya warhamhuma kama robbayani shoghiro. Nah gitu kan. Ada lagi Allahumma gfir lana dzunubana wali-walidaina warhamhuma kama robbayana sigoro apa sogiro. Nah, ya. Nah, itu yang benar sigoro. Nah, ada lagi di atasnya itu Allahumma gfir lana dzunubana wali-wali dina warhamhum kama robbauna sigoro. Nah, itu yang benar. Nah, ketika kita berdoa berjamaah ya harus dikatakan demikian, Mbak. Wali-wali dina itu ya seluruh bapak kita, mereka. Siapa ya? Bapak kita, kakek kita, nenek kita, kemudian di atas kakek apa? Di atas kakek itu buyut, di atas buyut cangga, di atas cangga udek-udek, di atas lalu wareng, bebok bosok. Kalau Jawa-Jawanya kan begitu. Itu sampai ke atas itu ada itu. Itu berarti masuk kepada wali-wali dina. Warhamhum, kemudian warhamhum apa artinya? Dan rahmatilah mereka ya Allah, kama robbauna sigoro, sebagaimana mereka mengurusi aku, sebagaimana mereka berbuat baik kepadaku pada waktu kami masih kecil. Jangan aku kalau wali-wali daya ya aku gitu. Intinya pendengar, bahasa itu perlu dipelajari yang jelas. Dan sudah banyak yang benar ketika memang mereka memakai kitab Yasin itu dengan memperhatikan, tidak usah menambah-nambah. Kalaupun toh menambah tadi ilaruhi. Kalau mau disebutkan semua itu baru person, fardan, namanya sendiri. Ilaruhi Paijo bin Paimin, ilaruhi Fatimah bin Paijo, ilaruhi Dewi bin Paijo, ilaruhi Kateman bin Paijo, terus gitu. Ilaruhi. Nah, kemudian boleh ila hadrati ruhi, atau dipanjangkan ila hadrati ruhil marhum, boleh. Nah, kalau almarhum ada almarhumah. Contoh gini, Mbak. Ila hadrati ruhil marhum, berarti laki-laki ini, Mbak. Paijo bin Paimin. Ila hadrati ruhil marhumah, bukan ruhatil marhumah, bukan ila hadrati ruhatil marhumah, tidak, tapi ila ruhil marhumah. Ila hadrati ruhil marhumah Dewi binti Muhammad, maaf. Gitu. Seperti itu, Mbak. Nah, bagaimana kalau kita sedang ingin menghadiahkan Fatihah kepada orang yang masih hidup? Nah, iya. Boleh enggak? Boleh. Sampai enggak? Sampai. Bagaimana caranya? Ada beberapa. Yang pertama, ila hadrati ruhi wajasadi Muhammad bin Ahmad misalnya. Nah, itu boleh. Ila hadrati ruhi wajasadi. Nah, itu. Kenapa? Karena orang yang masih hidup itu punya jasad, punya ruh. Seperti itu. Tetapi kalau orang sudah mati, jasadnya ditinggal, nggak usah dikirim. Yang dikirim ruhnya saja. Maka ila
ruhi gitu. Kalau banyak ila arwahi. Nah, kalau kita mengkaji kitab Daqaiqul Akhbar itu di halaman 7 ada perbedaan. Boleh pakai yang masih hidup nih ya Mbak, ila hadrati ruhi waruwani, atau langsung ila hadrati ruwani, siapa disebutkan namanya. Itu bagi yang masih hidup. Nah, seperti itu Mbak. Jadi perbedaannya ruhi dan jasadi tadi. Ruwani ya Pak Ustadz. Atau ila ruwani. 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 Jadi ila hadr. Ro wawu alif nun. Ila ruwani. Nah, ila hadrati ruhi waruwani. Tapi yang masyhur di masyarakat ila hadrati ruhi wa jasadi. Sebutkan namanya yang masih hidup. Yola binti siapa? Nah, seperti itu, Mbak. Insya Allah. Terus ada lagi yang sering juga salah pendengar Radio PKM dimanapun Anda berada terhadap domir saat berdoa, doa selamat, Mbak. Kan ada tuh sering kita dengar tuh doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Nah, itu kadang orang memakai domirna di belakangnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, kami minta keselamatan agama, keselamatan dalam agama. Terus mungkin orang ini dengar-dengar nana itu artinya kami. Akhirnya digabungkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddinina. Maksudnya adalah ya Allah berikanlah kami meminta keselamatan urusan agama kami, kan gitu. Maksudnya urusan agama kami. Tetapi ketika ada na di belakang itu alif lamnya dihilangkan. Jangan masih nempel alif lamnya yang di ad-din tadi. Jadi berubah akhirnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina. Itu jangan fi dinina. Kalau ada alif lam di situ tidak boleh ada domir di terakhir nanya itu. Indal mautina salah, tapi inda mautina. Kalau tidak pakai domir terakhir yang dikembalikan kepada kami tadi, itu enggak perlu membuang alif lam. Fiddin, indal maut, ba'dal maut, itu aja. Enggak usah ditambah nun kalau masih ada alif lam al maut tadi. Jadi enggak ada al mautina, enggak ada. Maka kemudian indal maut, ba'dal maut, fil jasad. Nah, jangan fil jasadina, jangan. Tapi kalau mau ada domirnya yang di akhirna, maka fi jasadina gitu. Insya Allah itu mendengar pencerahan di hari ini. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih kepada Ustadz Susilo Utomo. Kajian hari ini berkenaan dengan tahlil yang benar. Semoga tidak ada yang salah lagi dalam pengucapan Pak Ustadz ya. Karena memang banyak perbedaan, banyak cara gitu juga. Baik, buat Anda masyarakat Oku Timur yang ingin bergabung bersama kami di layanan telepon, kita langsung undang.